sekali-kali kalian tidak akan bisa mencapai kesempurnaan amal soleh atau surga atau al-jannah. Peradaban Islam itu tidak bisa terlepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah, innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan sekali-kali tidak akan tanalu kalian mencapai albir, kesempurnaan amal saleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan al-jannah. Lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan bisa mencapai kesempurnaan amal soleh atau surga atau al-jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan dari apa saja yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan dari yang kalian cintai tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya maha mengetahui. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Ayat ini sangat memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, termasuk juga pada para sahabat ridwanullah alaihim, tabi'in rahimahullah, tabi'ut tabi'in rahimahullah. Mengapa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa amal soleh yang sudah kita lakukan dengan berbagai macam variasinya, mulai dari as-salawat al-khams, salat 5 waktu, as-siyam, puasa, apakah siyamun nawafil atau siyamul mafrud, puasa-puasa sunnah, ya, ataupun puasa wajib seperti siyam Ramadan, termasuk juga hajjul baiti dan seterusnya. Ternyata itu belum bisa mengantarkan kita kepada kesempurnaan amal soleh. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridwanullah alaihim itu bersegera datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu datang kepada beliau menyampaikan semua aset yang beliau miliki, kemudian menunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara aset-aset yang dimiliki tersebut ada satu aset yang paling berharga, yaitu kebun kurma beliau yang ada di Bairuha. Kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kebun ini beliau infakkan. Oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu, silakan ini kelola, kemudian ij'alha fi fuqara'i qarabatika. Jadikan penerima manfaatnya itu adalah fakir miskin dari kerabat engkau. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terinspirasi dengan ayat ini. Beliau melaporkan semua kekayaan yang beliau miliki, seraya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling beliau cintai, yang paling berharga adalah kebun kurma yang ada di Khaybar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza ta'muruni biha?" Apa perintah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebun kurma yang di Khaybar ini?
aku ingin mencapai albir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disyaratkan, ya Umar, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta bistamariha. Wahai Umar, jika engkau mau, engkau tahan pokoknya. Kemudian engkau bersedekah dengan hasilnya. Maka ikhwan akhwat fillah rahimahakumullah, para ulama menjadikan surat 3 ayat 92 ini itu sebagai dasar diwajibkannya, sebagai dasar dianjurkannya wakaf. Kenapa? Karena saran Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, agar menahan pokok harta kemudian bersedekah ya dari hasil daripada pokok harta itu tadi. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, wakaf ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pada hamba-hambanya yang beriman. Syariat Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada hamba-hambanya yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ikhwan akhwat fillah rahimahakumullah, bahwa kemajuan dunia pendidikan, kemajuan dunia pendidikan Islam, ya, kemajuan masyarakat Islam, peradaban Islam itu tidak bisa terlepas dari perwakafan. Hari ini kita perhatikan lembaga pendidikan yang menjadi Ka'batul Qusad, Nuz'atul Ruwad, yang menjadi mimpi, harapan para pelajar yang ada di seantero dunia ini, itu tidak terlepas dari wakaf. Maka ikhwan akhwat fillah rahimahakumullah, ini adalah suatu hal yang sangat istimewa bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sesuatu yang spesial bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Mari ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita jadikan wakaf ini bukan hanya sebatas syiar, tetapi menjadi gaya hidup kita dalam rangka mencapai kesempurnaan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.